Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik. Kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriyah. Kata beliau rahimahullah, terakhir sudah disebutkan jenis-jenis najis ya. Kata beliau rahimahullah, an-najasatu lughatan al-mustaqdhar wa syar'an mustaqdharun yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhis. Iya. Sudah disebutkan sebelumnya jenis-jenis najis, ada sekitar 15 najis yang sudah kita sebutkan, dan semuanya sudah dikelompokkan menjadi 3 ya. Ada najis mughalladhah, ada najis mukhaffafah, dan ada najis mutawassithah. Iya, najis mughalladhah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Najis mughalladhah sudah disebutkan sebelumnya adalah anjing dan babi serta peranakan dari keduanya. Kemudian najis mukhaffafah adalah najis kencing bayi laki-laki ya, yang belum berumur 2 tahun, akan diterangkan nanti. Dan yang ketiga adalah najis mutawassithah, yaitu selain dari keduanya, seperti khamar, seperti al-khamar. 6. Sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya mengenai aturan kapan najis itu dianggap berpindah dari najis ke suatu benda suci. Bahwa najis itu nanti berpindah ke benda suci, berpindah ke benda lain kalau ada perantara ar-rukubah, perantara basah. Iya, perantara basah. Kalau misalnya najisnya kering, kemudian benda yang dikena najis tersebut basah, maka najisnya pindah. Atau misalnya najisnya basah, kemudian tempat yang benda yang dikenai najis ini kering, maka juga hukumnya najisnya berpindah. Ataukah najisnya basah, yang dia kenai juga basah, maka ini juga najisnya pindah. Adapun kalau dua-duanya kering, najisnya kering, kemudian tempat yang dikenai najis juga kering, maka najisnya tidak berpindah. Misalnya seperti kemarin, ada seorang tangannya kering, sentuh anjing yang juga kering, ya, bulunya. Jelas ya? Maka di sini najis anjing tersebut tidak pindah ke tangannya, tidak pindah ke tangannya. Tangannya tidak dihukumi najis. Kenapa? Karena tangannya kering dan anjing juga tubuhnya kering. Ya, kalau salah satunya ada yang basah atau dua-duanya basah, maka dihukumi najisnya pindah. Kalau ada yang bertanya misalnya, kalau tangan saya basah, terus anjing itu kering, terus saya pegang, kan tidak ada yang, misalnya tidak ada lengket, anggaplah tidak ada lengket. Kenapa tangan saya tetap dihukumi basah, tetap dihukumi najis? Padahal tidak ada yang lengket. Sudah sampai sini? Atau anggaplah tubuhnya anjing yang basah, tangan saya kering, saya gosok begini, dan tidak ada yang pindah ke tangan saya. Kenapa tangan saya dihukumi najis? Ini yang dikatakan dengan najis hukmi. Ya, ini dihukumi najis tangannya berdasarkan kaidah itu. Jelas ya? Jadi walaupun tidak ada zatnya yang berpindah, tapi tangannya dihukumi najis. Tangannya dihukumi najis.
Jelas sampai sini? Maka ini hal yang penting berkenaan dengan berpindahnya. Demikian pula kalau misalnya anjing menyentuh dinding rumah atau yang semacamnya, ya, selama tubuhnya kering, dinding rumahnya juga kering, maka tidak ternajisi. Tidak ternajisi. Kecuali kalau kakinya misalnya tapak kakinya basah berbekas di lantai, maka ini berarti kakinya basah karena ada bekasnya. Maka yang seperti ini menajisi. Ya, yang seperti ini menajisi lantainya. Taib, ini akan sudah dijelaskan kemarin ya. Kemudian najis mukhaffafah. Sekarang kita membahas najis mukhaffafah. Kata beliau rahimahullah, wal mukhaffafatu baulus sabiyyi alladzi lam yat'am litaghadzi ghairal laban wa lam yablughil haulain. Najis mukhaffafah artinya dia tetap najis, cuman dikatakan mukhaffafah diringankan karena cara menyucikannya diringankan. Cara menyucikannya tidak seberat menyucikan najis mughalladah dan tidak seberat membersihkan najis mutawassithah. Jelas ya? Najisnya mukhaffafah karena cara membersihkannya diringankan. Bukan berarti kencing bayi tidak najis, tetap najis, cuman cara membersihkannya diringankan. Nah, najis dikatakan mukhaffafah kalau memenuhi 5 syarat. Suatu najis dikatakan mukhaffafah kalau memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama kencing. Harus terpenuhi 5-5-nya ya, kencing. Yang kedua bayi laki-laki, kencingnya bayi laki-laki. Yang ketiga belum makan apa-apa untuk pertumbuhannya. Ya, belum makan apa-apa untuk pertumbuhannya kecuali susu. 6. Yang keempat belum berumur 2 tahun. Belum genap berumur 2 tahun. Ya, berapa syarat ini? Ya, 4 ya, 4 syarat. 4 syarat. Jadi bayi najis nanti dihukumi mukhaffafah kalau terpenuhi 4 syarat. Yang pertama kencing, yang kedua bayi laki-laki, yang ketiga dia belum makan apa-apa untuk pertumbuhannya kecuali susu, dan yang kelima adalah belum genap berumur 2 tahun. Kalau terpenuhi 4 syaratnya baru dikategorikan najis mukhaffafah. Kalau tidak terpenuhi satu dari 4 ini, salah satu dari 4 ini tidak terpenuhi, maka dihukumi najis mutawassithah. Diikutkan ke hukum asal najis kencing. Asalnya kencing itu kan di mana? Najis mutawassithah, najis pertengahan. Dia hanya najis mukhaffafah kalau memenuhi 4 syarat. Kapan tidak terpenuhi 4-4-nya, maka dia kembali ke asalnya yaitu najis mutawassithah. Baik, yang pertama adalah kencing. Maka bukan najis mukhaffafah, bukan termasuk najis mukhaffafah, ya kayak beraknya anak bayi. Kencing toh, ini hanya berlaku untuk kencing. Darah anak bayi, kalau dia terluka misalnya. Kemudian apa lagi? Muntahnya anak bayi, muntah najis. Sudah sampai sini? Muntahnya anak bayi najis mutawassithah, bukan najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah hanyalah kencing, ya. Ini yang pertama. Semua cairan lain yang keluar dari bayi selain kencing, maka itu najis mutawassithah. Ya, yang keluar dari kubul atau duburnya. Yang kedua, bayi laki-laki. Artinya, kalau bayinya bayi perempuan, maka kencingnya pun najis mutawassithah, bukan najis mukhaffafah. Kencing bayi perempuan diikutkan hukumnya sama seperti kencing orang dewasa. Kencing bayi perempuan hukumnya sama seperti dewasa, yaitu najis mutawassithah. Hanya dia dikategorikan najis mukhaffafah kalau kencing itu bayi laki-laki. Kencingnya bayi laki-laki maksudnya. Yang ketiga, bayi laki-laki ini belum mengonsumsi apa-apa untuk pertumbuhannya selain susu. Jadi perhatikan di sini 2 kalimat, belum mengonsumsi apa-apa untuk pertumbuhannya 1, selain susu 2. Kalau bayi laki-laki tersebut belum mengonsumsi apa-apa selain susu, maka najis mukhaffafah. Jelas sampai sini? Kalau misalnya bayi itu sudah mengonsumsi makanan minuman lain selain susu untuk pertumbuhannya, maka kencingnya sudah dihukumi
mutawassithah. Misalnya sudah makan bubur, ya, sudah makan bubur, atau termasuk di dalamnya susu formula. Karena susu formula ini susu buatan, sudah bukan susu murni, sudah ada campuran vitaminnya, kalsiumnya dan seterusnya macam-macam, ya. Itu sudah dianggap bukan susu. Jelas? Maka itu kencingnya sudah najis mutawassithah. Nah, kalau misalnya bayi tersebut pernah makan, dia memakan sesuatu selain ASI, dia memakan makanan, minuman selain ASI, tapi makanan itu bukan untuk pertumbuhan. Bukan untuk pertumbuhan. Maka yang seperti ini kencingnya masih mukhaffafah. Misalnya ketika dia baru lahir, ditahnik dengan korma dihaluskan, ya, kemudian ditaruh di langit-langitnya. Ini kan selain susu. Jelas sampai sini? Selain susu. Dia sudah mengonsumsi selain susu, yaitu korma. Tapi itu bukan untuk pertumbuhan. Jelas sampai sini? Bukan untuk pertumbuhan. Sekedar tahnik dan tabarruk, berkah. Ya, karena itulah disunnahkan, ya, bayi yang baru lahir itu ditahnik, dikunyahkan korma sampai halus, kemudian direkatkan di langit-langit. Imma itu kepada yang afdolnya dari orang soleh. Afdolnya adalah orang soleh. Ya, sampai sini sebagai bentuk tabarruk. Sebagai bentuk tabarruk. Nah, kemudian contoh lain misalnya anak bayi ini yang belum 2 tahun ini minum obat, maka dia sudah mengonsumsi selain susu, tapi kan bukan untuk pertumbuhan, tapi pengobatan. Yang seperti ini juga tidak mengeluarkan hukum, ya, tidak melanggar aturan, karena aturannya tadi apa? Dia sudah makan sesuatu selain ASI untuk selain susu untuk pertumbuhan. Artinya kalau dia makan yang lain tapi bukan untuk pertumbuhan, tidak melanggar syarat. Misalnya karena ditahnik atau untuk pengobatan. Nah, yang seperti ini kencingnya tetap mukhaffafah. Kemudian dikatakan selain susu. Selain susu. Jadi selama susu minumannya maka masih masuk dalam kategori mukhaffafah. Apakah susu itu susu manusia atau susu hewan? Misalnya pas lahir ibunya tidak kurang asinya, diberikan susu sapi murni, maka yang seperti ini kencingnya masih masuk dalam kategori najis mukhaffafah. Jelas? Baik najis manusia, susu manusia atau susu hewan. Baik manusia ini perempuannya ibu dia sendiri atau ibu orang lain. Baik yang menyusui ini gratis atau dibayar. Jelas ya? Intinya selama makanannya masih susu, maka kencingnya dihukumi mukhaffafah. Karena itulah takbir sebagian yang mengatakan bahwa tidak belum makan apa-apa selain ASI, ini kurang tepat. Karena tidak terbatas ASI saja, yang penting susu asli. Jelas ya? Belum bercampur dengan yang lain. Apakah susu sapi, susu kambing, susu onta, ya? Selama masih itu makanannya untuk pertumbuhannya, maka najisnya mukhaffafah. Adapun kalau susunya sudah bercampur dengan yang lain seperti susu formula yang ada sekarang, maka ini najisnya sudah masuk kategori mutawassithah, sudah keluar dari syarat. Kemudian syarat yang keempat adalah bayi itu belum genap berumur 2 tahun qamariyah tahdidiyah. Jadi semua perhitungan umur dalam pembahasan fikih itu perhitungan kalender Islam, bukan kalender Masehi, ya. Dan itu perbedaannya bisa jauh. Ya, sampai perbedaannya bisa jauh, sebagaimana yang sudah dimaklumi bersama. Dalam masalah haul zakat 1 tahun, bukan perhitungannya Januari Februari, perhitungannya Muharram, Safar dan seterusnya. Itu haul dalam zakat. Perhitungan umur hewan sembelihan, hewan kurban, ya, atau hewan akikah, kurban yang disembelih akikah. Perhitungan umurnya juga pakai qamariyah, bukan hitungan syamsiyah. Jadi semua perhitungan tahun dalam pembahasan fikih bahkan dalam Islam semuanya itu qamariyah. Jadi bayinya belum genap berumur 2 tahun qamariyah tahdidiyah, tepat. Jadi 2 tahun tepat. Kapan anaknya belum genap berumur 2 tahun, maka kencingnya masih mukhaffafah. Tapi kalau sudah 2 tahun ke atas, maka najisnya sudah mutawassithah. Contoh misalnya ada seorang bayi lahir, ya, tanggal 10
Rabiul Awal. Tanggal 10 Rabiul Awal jam 2 siang. Lahir jam 2 siang 10 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Jam 2 siang 10 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Maka dia genap 2 tahun. Genap 2 tahun pada jam 2 10 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Jadi sampai jamnya pun 2 tahun tepat. Itu maknanya tepat 2 tahun. Sampai ke jamnya pun diperhitungkan. Jadi misalnya kalau bayi ini kencing jam 1, maka najisnya masih mukhaffafah karena jam 1 belum genap 2 tahun. 1 jam lagi dia genap 2 tahun. Sudah sampai sini? Kalau dia kencing jam 1, maka najisnya masih mukhaffafah. Tapi kalau dia sudah kencing jam 2, maka najisnya sudah apa? Mutawassithah, karena dia sudah genap berumur 2 tahun. Jelas? Allahu taala alam bisawab. Iya. Ini 4 syarat kencing 4 syarat baru dikatakan najisnya najis mukhaffafah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kemudian yang terakhir najis mutawassithah, kata beliau baqin najasati kal khamar. Najis mutawassithah adalah sisanya. Berapa kemarin jumlah najis kita sebut? 18 berapa? Atau 15? 15 najis. Keluar 3 di najis mughalladhah, yaitu anjing, babi dan peranakannya. Ya kan? Berarti sisanya 12. 12 najis semuanya masuk di najis mutawassithah. Kecuali kencing bayi laki-laki tadi, dia ke najis mukhaffafah. Baik. Kata beliau rahimahullah, contoh najis mutawassithah adalah khamar. Telah berlalu bahwa khamar adalah kullu ma'in muskir. Kullu muskirin ma'i. Khamar definisinya dalam syariat adalah semua benda cair yang memabukkan. Maka semua benda cair yang memabukkan hukumnya khamar, hukumnya najis. Hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah najis. Adapun benda padat walaupun memabukkan tapi dia bukan benda cair, maka hukumnya suci, tidak najis. Ya, walaupun kalau memabukkan haram dikonsumsi, betul. Tapi tidak najis. Tidak najis. Karena dia bukan benda cair. Taib. Allah Ta'ala berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu." Sesungguhnya khamar, perjudian, berhala dan mengundi nasib dengan panah, semacamnya anak panah dan semacamnya, itu rijis, termasuk amalan setan, maka jauhilah. Iya. Dan ar-rijis dalam istilah syariat maknanya adalah an-najas. Adalah apa? Najis. Ya, sampai sini sebagaimana sabda Nabi SAW tentang kotoran hewan, kotoran onta yang sudah mengering, kata beliau innaha riks, dalam riwayat lain innaha rijis, yakni an-najas. 6. Kemudian diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dalam surah Al-Insan ayat 21. Ya. Dan Allah Taala memberikan minum kepada mereka syaraban tahura, minuman yang suci. Minuman yang suci. 6. Ini disebutkan adalah khamar. Yakni ini sifatnya khamar di sorga, hukumnya suci. Pemahamannya ketika di dunia hukumnya apa? Najis. Karena seandainya khamar itu suci juga di dunia, maka tidak ada kelebihannya khamar di sorga. Lihat sampai sini? Ya, maka tatkala khamar itu di sorga hukumnya suci, maka dia di dunia hukumnya najis. Wallahu taala alam bissawab. Nah, ini selesai penyebutan najis. Sekarang bagaimana cara membersihkannya? Kata beliau rahimahullah, izalatun najasah, tata cara menghilangkan najis. Tazulun najasatu mughalladatu al-mughalladatu bi ghasli ma tanajjasa biha sab'a ghasalatin ihdahunna bi turabin mujzi'in fit tayammum wal mukhaffafatu bi rashyi ma tanajjasa biha bima'in ya'ummuhu wal mutawassitatul ainiyah wa hiya allati laha launun aw rihun aw ta'mun bi izalati launiha aw rihiha
wa rihiha wa ta'miha wal hukmiyah wa hiya allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha yajril ma'i ala ma tanajjasa biha. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, yang pertama najis mughalladhah, anjing, babi dan peranakannya. Bagaimana caranya menghilangkan najis anjing, babi dan peranakannya? Kalau dia pindah. Dan sudah kita sebutkan bahwa anjing, babi dengan semua bagian tubuhnya tanpa pengecualian, ya semuanya najis. Dengan syarat tadi ada perantara basah, baru berpindah ke benda yang suci. Kalau ada benda suci terkena najis anjing, kata beliau wa tazulun najasatul mughalladhah. Najis mughalladhah bisa hilang dengan cara apa? Bi ghasli ma tanajjasa biha sab'a ghasalat. Mencuci bagian yang ternajisi sebanyak 7 kali. Mencuci bagian yang ternajisi sebanyak 7 kali. Ihdahun nabi turab. Cucian yang salah satu dari 7 cucian itu dengan menggunakan tanah. Yang mana syarat tanah ini mujzi'in fit tayammum. Tanahnya adalah tanah yang syah dipakai dalam tayamum. Ya, tanah yang syah dipakai dalam tayamum. Baik. Ini yang pertama. Ya. Cara membersihkan najis anjing, babi dan semacamnya. Najis mughalladhah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'an ulahun nabi turab." Atau ihdahun nabi turab. Sucinya bejana kalau anjing menjilat ke dalamnya, ke dalam air di dalam bejana tersebut adalah bejananya dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Iya. Jadi kalau misalnya ada ember atau baskom di luar, misalnya kita taruh di luar rumah, ada anjing, sekedar dia menjulurkan lidahnya masuk ke dalam air tersebut, walaupun ujung lidahnya saja, setelah itu diangkat, maka air tersebut dihukumi najis. Sudah berlalu kemarin kan, air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kullah, kalau kemasukan najis langsung ternajisi, walaupun tidak berubah sifat-sifatnya. Nah, ketika airnya najis, maka semua bagian ember ataupun baskom yang kena air itu najis semuanya. Makanya airnya dihukumi najis, dan bagian dalam ember juga dihukumi najis. Ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan falyuriqhu, hendaknya dia buang airnya karena airnya najis. Nah, karena airnya najis, semua bagian dalam ember yang kena air juga ikutan najis. Ya. Jadi jangan ada yang memahami kalau dijilat bagian dalamnya air yang di dalam bejana itu dijilat air, yang digosok bagian luarnya, tidak. Bagian luarnya bejana selama tidak kena tubuh anjing tidak najis. Yang najis hanyalah airnya dan semua yang kena air tersebut, yaitu bagian dalamnya. Karena itulah airnya dibuang, kemudian dicuci bagian dalamnya. Lihat sampai sini, dicuci bagian dalamnya. Nah, kalau misalnya bagian tubuh anjing yang basah kena ember bagian luarnya, ya udah bagian luar itu dicuci juga. Dan hukum ini tidak hanya berlaku pada bejana, tapi semuanya, pakaian, ya kain, lantai, ya, kemudian tangan, daging. Misalnya kalau dia pakai anjing untuk berburu, kemudian anjingnya menggigit buruannya, otomatis akan ada liurnya masuk ke dalam daging tersebut. Masuk hukumnya. Perintah untuk dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Kata para ulama, kalau benda tersebut bisa rusak kalau dicampur tanah, maka tidak perlu dicampur tanah, ada keringanan. Misalnya daging, buruan, kira-kira kalau disiram air oke lah, tapi kalau dicampur tanah kira-kira dagingnya rusak atau tidak? Kalau tidak rusak ya tetap wajib pakai tanah. Tapi kalau misalnya rusak dagingnya, tidak bisa dimakan, ya sudah, ini rukhsah, darurat. Yang namanya darurat, ya daripada dibuang begitu saja, kan apa gunanya? Syariat membolehkan berburu dengan anjing, boleh, tapi kemudian hasilnya tidak boleh dimakan gara-gara tanah, kan buang-buang namanya kan. Maka mimbabi darurat dibolehkan tanpa ada tanah. Ya. Tapi kalau boleh pakai tanah, maka pakai tanah. Seperti semisal hanya dengan pakaian. Apalagi zaman sekarang, pakaian kena lumpur apa kan gampang. Baik. Nah, sekarang bagaimana caranya mencuci ini? Jadi sekali lagi, yang terkena, yang dicuci 7 kali hanyalah bagian yang terkena najis anjing, yang terkena tubuhnya, yang terkena liurnya,
Kalau liurnya masuk ke dalam air, maka semua bagian dalam bejana yang terkena air itu juga hukumnya najis. Jelas ya? Karena kan benda cair merata gitu. Beda kalau benda padat. Kalau misalnya liur anjing turun ke misalnya beras misalnya, ya sudah, ini kan tidak najis bagian dalamnya. Cukup beras itu dan sekitarnya diambil. Yang kita pastikan liurnya cuma sampai di sini. Berasnya diambil, dibuang, ya lainnya enggak ada masalah. Beda dengan benda cair. Kalau benda cair kan turun satu kena semua hukum. Itu bedanya benda cair dengan benda padat kalau terkena najis. Akan datang nanti penjelasannya bismillah. Baik. Nah, sekarang bagaimana caranya mencuci 7 kali ini? Jadi sekali lagi yang dicuci hanyalah bagian yang terkena liur anjing, yang terkena tubuhnya anjing. 6. Cara membersihkannya, cara menyucikannya adalah langkah pertama dihilangkan dulu najis anjingnya, najis liurnya itu, atau najis yang melekat pada benda itu dari tubuh anjing. Iya. Kalau misalnya cuman butuh 1 kali siraman, sudah hilang itu liurnya, sudah hilang itu bekas anjingnya di bejana, cuman butuh 1 kali siraman, ya sudah, itu siraman pertama. Tinggal ditambah 6 kali siraman. Tapi kalau misalnya dia jilat berkali-kali di pinggir bejana, di pinggir ember misalnya, itu pinggir ini baskom batu bejana, dia jilat berkali-kali. Ini biar disiram 1 kali belum bisa hilang itu liurnya. Kan liurnya anjing kan ini ya, agak istilahnya? Kayak lendir begitu, kayak lendir. Jadi kalau dia berkali-kali, biasanya 1 kali siram tidak hilang. Nah, kalau dia liurnya banyak, kita siram misalnya 1 kali belum hilang, 2 kali belum hilang, sampai sini, sampai 7 kali baru hilang, maka 7 kali siraman ini dihitung siraman pertama. Jelas ya? Jadi kalau untuk menghilangkan zat liur anjingnya itu dibutuhkan 7 kali siraman, maka 7 kali siraman dihitung 1. Setelah itu 2, 3, 4 sampai 7. Jelas sampai sini? Jadi bukan hitungannya per timba, tapi per siraman. Jadi kalau untuk menghilangkan zat najis yang tebal itu, liurnya misalnya anjing tebal, dibutuhkan 7 kali siraman baru hilang, maka 7 kali siraman ini dihitung siraman pertama. Baru setelahnya siraman kedua, ketiga, keempat sampai ke-7. Jelas? Tapi kalau liurnya tidak lengket atau cuma disenggol doang sama anjing, tubuhnya basah, ini kan 1 kali siraman cukup. 1 kali siraman cukup. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Sudah azan. Iya. Kemudian ini siramannya harus 7 kali. Tidak boleh kurang dari 7 kali. Kapan cuma 6 kali, maka tidak syah. Apa artinya tidak syah? Itu benda dihukumi najis terus sampai dicuci 7 kali. Kemudian wajib dicampur dengan tanah. Wajib dicampur. Ini hukumnya wajib. Kapan tidak ada tanah maka tidak syah. Biar disiram sampai 100 kali, kalau tidak ada tanahnya tidak syah, tetap dihukumi najis. Jelas? Tetap dihukumi najis. Disiram sampai 100 kali, bersih, tapi 100 kali siraman tidak ada yang tanah, tidak ada yang dicampur tanah, maka tetap dihukumi najis. Karena penggunaan tanah di sini hukumnya wajib untuk keabsahan. Karena itulah para ulama mengatakan penggunaan tanah di sini sifatnya ta'abbudiyah, sifatnya ibadah, tidak boleh diganti-ganti, tidak boleh diganti pakai sabun, tidak boleh diganti pakai deterjen, tidak boleh diganti pakai apapun, harus pakai tanah. Jelas? Kalau dia menyiram dengan air deterjen misalnya, atau disabun dulu baru disiram, tidak syah. Karena tanah tidak boleh diganti dengan apapun, dengan zat apapun, harus pakai tanah. Kemudian mencampur dengan tanah ini bisa di cucian mana saja. Ihdahunna, salah satu dari 7 ini dicampur tanah. Yang paling afdal adalah cucian pertama, supaya cucian kedua sampai ke-7 menghilangkan tanah sekaligus tadi kan cucian yang pertama kan menghilangkan apa? Zat najis. Di situ dicampur tanah. Dicampur tanah. Cucian kedua sampai 6 membersihkan tanah tersebut. 2 sampai 7 maksud saya, menghilangkan tanah tersebut. Maka boleh di mana saja. Bahkan di cucian ke-7 pun dia baru campur tanah, di situ boleh. Cuman kan kalau di cucian ke-7 akhirnya kotor, dia akan tambah cucian yang ke-8 kan begitu, untuk membersihkan bejananya. Karena itulah yang paling afdal ditaruh di cucian yang pertama, tanahnya.
baru kedua atau ketiga atau keempat atau kelima atau keenam, supaya cucian ketujuh membersihkan. Jelas? Kemudian berapa banyak tanah yang dibutuhkan? Kata para ulama, yang penting sudah membuat air itu keruh. Kapan airnya sudah keruh sudah, jadi tidak usah kayak ambil tanah banyak-banyak sampai ya. Karena kalau airnya jadi lumpur juga tidak syah, bukan air namanya. Ya. Maka yang penting airnya sudah keruh, sudah cukup. Karena itulah misalnya kalau air hujan turun lewat di atas seng, di atas sengnya banyak debu ya. Kemudian turun ditampung air keruh, ya sampai sini keruh airnya, maka ini sudah cukup untuk dipakai menyiram najis anjing tersebut. Sudah ada tanahnya di dalam, sudah ada campurannya. Demikian pula kalau kita ke sungai, kita injak sungai, naik lumpurnya, gitu ya, air sungai dari kotor, itu tinggal dicelup 7 kali selesai. Bendanya dicelup berapa kali? Dicelupkan 7 kali. Dengan syarat airnya ngalir tentunya. Sungai kan ngalir. Jadi bukan di bagian yang menggenang, tapi yang ngalir. Karena setiap basuhan itu dihitung apa? Dihitung 1 kali. Jadi sungai gitu ngalir, dicelupkan 1, 2. Ya. Tanahnya bisa diganti dengan air yang keruh itu, air sungai yang keruh. Jelas ya? Tapi kalau dia tenggelamkan ke dalam sungai, biar berapa lama tetap dihitung 1. Kalau ditenggelamkan begitu, jadi dia harus celupkan sampai 7 kali. Ya, baru dianggap mencuci 7 kali. Jadi tanahnya tidak perlu banyak. Yang penting sudah dikatakan ini air sudah keruh, maka itu sudah bisa dipakai untuk cucian yang pertama, yang dicampur dengan tanah. Yang lainnya kan, yang lain kan pakai air yang tidak dicampur dengan tanah. Jelas ya? Kemudian penggunaan tanahnya, pencampuran tanahnya bebas. Misalnya tanahnya dulu, ini anggaplah ini bagian yang kena najis. Tanahnya dulu digosok, baru disiram, boleh. Atau saya siram dulu, pas sementara siram, saya ambil tanah baru saya gosok juga boleh. Atau seperti tadi, tanahnya saya masukkan ke dalam air, saya kasih keruh, baru saya siram. Intinya pencampuran tanah. Ya, intinya tanah bercampur dengan air dan mengenai mahallun najasah, tempat najis tersebut. Kemudian yang terakhir, tanahnya harus tanah tayamum, yakni tanah yang memenuhi syarat tayamum. Sudah kita bahas ini? Tayamum sudah kan? Sudah belum? Belum ya? Satu kali pembahasan. Akan disebutkan nanti tanah tayamum, tanah yang suci, bukan tanah yang najis, dan bukan tanah bekas tayamum, bukan tanah mustakmal. Akan diterangkan nanti. Jelas ya? Jadi syarat tanahnya harus memenuhi syarat tayamum. Bagaimana tanah tayamum akan diterangkan pada tempatnya nanti. Ya, bismillah. Tapi intinya adalah tanahnya suci, bukan tanah najis, bukan tanah yang terkena najis, dan bukan pula tanah mustakmal, tanah bekas dipakai tayamum. Ya, tidak boleh. Karena sebagaimana air, tanah juga ada tanah mustakmal. Sebagaimana air mustakmal, tanah juga ada tanah mustakmal. Wallahu a'lam bissawab. Baik, azan dulu. Ini sudah selesai cara membersihkan najis mughalladh. Fadhil. Belum ya? Oh iya, belum ada nih. Baik, ini selesai pembahasan najis mughalladh, cara membersihkannya. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah wal mukhaffafah. Sekarang cara menyucikan najis mukhaffafah. Kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain susu untuk pertumbuhannya dan belum genap berumur 2 tahun qamariyah tepat. Sudah berlalu penjelasannya. Kata beliau wal mukhaffafah, cara menyucikannya adalah birasyi ma tanajjasa biha bima'i ya'umuhu. Dengan rash. Rash itu memercikkan air atau meneteskan air ma tanajjasa biha pada bagian yang ternajisi bima'in ya'umuhu dengan air yang mengenai semua bidang yang najis tersebut, mengenai semua bagian yang terkena najis tersebut. Baik. Ini dikatakan najis mukhaffafah, ringan. Kenapa? Karena tidak perlu sampai disiram. Enggak wajib disiram. Beda dengan najis mughalladhah, beda dengan najis mukhaffafah, harus ada siraman.
Apa bedanya siraman al-ghusl dengan ar-rash? Kalau al-ghusl itu sampai ada air yang menetes. Itu al-ghusl namanya. Jadi kalau disiram air terus ada yang menetes namanya ghusl. Tapi kalau rash itu tidak ada yang menetes. Enggak sampai ada yang menetes. Jelas sampai sini? Nah, cara membersihkan najis mukhaffafah itu dengan rash, tidak perlu dengan ghusl, tidak perlu dengan mencuci. Enggak perlu sampai ada air yang menetes disiram, enggak perlu. Jelas? Tapi dengan rash memercikkan atau meneteskan air. 6. Para fuqaha rahimahumullahu taala memberikan beberapa persyaratan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi baru najis mukhaffafah itu dihukumi suci. Syarat yang pertama, najis kencingnya tadi itu sudah kering. Sudah apa? Sudah kering. Dalam artian sudah tidak ada yang menetes. Jadi kalau ada kencing bayi laki-laki di celananya misalnya, itu cara menyiram najis mukhaffafah, cara membersihkannya, jangan najisnya begitu masih basah celananya langsung diperciki atau ditetes air, enggak. Caranya itu kencing pakaian bayi yang kena kencing bayi laki-laki tadi diperas dulu ya, sampai tidak ada lagi yang menetes. Jelas sampai sini? Jadi intinya adalah jangan ketika masih basah-basahnya ditetesi air. Itu tidak memenuhi syarat, itu tidak menyucikannya. Jadi syarat yang pertama, anggaplah apa celana ya. Celana kena kencing bayi dan seterusnya tadi, syarat-syaratnya. Langkah yang pertama itu dihilangkan dulu tetesannya. Apakah dengan cara dikeringkan atau dengan cara diperas sampai tidak ada yang menetes lagi. Jelas? Setelah diperas sampai tidak ada yang menetes, barulah diambilkan air, kemudian dipercikkan atau diteteskan. Dalam riwayat dikatakan fa'atba'u iyahu. Beliau meneteskan air padanya. Tapi ada syaratnya. Jumlah air yang dipakai harus mendominasi lebih banyak dibandingkan jumlah kencingnya. Ini kan tadi kencing sudah diperaskan, sudah tinggal kita lihat bekasnya. Oh ini selebar ini diameter kencingnya ini. Selebar ini misalnya kencingnya. Udah. Air yang dipakai itu harus lebih banyak dibandingkan najis yang ada di sini. Jelas? Ini syarat yang kedua, airnya lebih banyak. Yang ketiga, harus mengenai semua bagian yang kena najis. Harus kena semuanya. Yakin harus kena semuanya. Karena itulah yang dimaksud dengan memercik di sini, bukan ambil air baru dipercik begini saja, tidak. Karena itu jelas tidak kena semuanya. Jelas sampai sini? Jadi dipercik, diambil air dipercik sampai kena semuanya. Kalau mau bagus tinggal ditetes-tetesi kan, teteskan jelas. Jadi kalaupun dia mercikan, itu percikan harus kena semua bidang yang terkena kencing tadi. Kain tadi itu. Jelas sampai sini? Harus kena seluruhnya. 6. Ini syarat-syarat yang disebutkan oleh para fuqaha dalam masalah ini. Ya, barulah dianggap apa? Barulah dianggap kemudian tentunya terakhir zat kencingnya hilang. Zat kencingnya hilang. Yani hilang dengan percikan atau tetesan tersebut. Kapan masih ada berarti belum suci. Kapan misalnya masih ada warnanya, ya, masih ada warna atau bau, warna dan baunya, atau misalnya masih ada rasanya, maka berarti masih najis. Jadi harus ditetesin sampai hilang zatnya dan sifatnya. Sampai hilang apanya? Zat dan sifatnya. Kalau ada yang bertanya, apa bedanya dengan najis mutawassithah? Najis mutawassithah juga harus hilang zat dan sifatnya. Sama harus hilang. Apa bedanya? Bedanya tadi cara menyucikannya. Kalau mutawassithah dipersyaratkan siram, harus sampai ada air yang mengalir. Kalau mukhaffafah diteteskan tok, tidak perlu ada sampai air yang mengalir. Itu perbedaannya. Jadi bukan berarti kalau mutawassithah harus hilang zatnya, kalau mukhaffafah biar masih ada kencing tidak apa-apa. Enggak, harus hilang. Jelas sampai sini? Jadi jangan ada yang memahami bahwa kalau najis mughalladhah dengan mutawassithah itu harus hilang zatnya, baunya, rasanya, warnanya hilang. Tapi kalau mukhaffafah yang penting dipercik-percikin biar jelas-jelas masih ada kencingnya di situ sudah dianggap suci. Tidak. Tetap masih dihukumi najis. Jelas sampai sini? Jangan salah paham masalah mukhaffafah ini. Jadi mukhaffafah artinya diringankan cara menyucikannya, bukan diizinkan masih ada najis di situ di celananya. Paham? Kapan masih ada najis di celananya itu bayi tetap najis, masih najis. Jadi syaratnya sekali lagi yang pertama, cara menyucikan kencing bayi yang belum berumur 2 tahun tadi,
Yang masih basah tadi diperas atau dikeringkan, intinya sudah tidak boleh ada yang menetes. Kemudian ambil air, kemudian percikkan atau teteskan dengan jumlah air yang lebih banyak daripada jumlah najis dan mengenai semua bagian kain yang kena najis tersebut, kena semuanya. Sampai kapan? Dipercikkan sampai zat kencing dan sifat-sifatnya hilang. Sampai sini, zat kencing dan sifat-sifatnya hilang. Selama zat kencingnya belum hilang, sifat-sifatnya belum hilang, maka ditetesi terus, dipercikkan terus sampai hilang. Jelas ya? Ya. Ini cara membersihkan najis al-mukhaffafah. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, azan dulu. Allahu Akbar.
Taib, ini selesai penjelasan cara menyucikan najis mukhaffafah. Taib, ada pertanyaan di sini? Silakan. Ya. Untuk najis yang ya najis yang di najis pertama saja kalau dia misalnya kencing kalau dia dikencingkan saja menggunakan air saja itu kadang masih ada terasa bau pusing. Bagaimana kalau mukhaffafah untuk setelah kalau misalnya hanya dibersihkan baru tidak ada yang menetes. Iya, makanya. Jadi kayak agak susah untuk kayak menghilangkan kayak bau-baunya. Enggak, justru para fuqaha mengatakan itu mungkin di luar normal ya. Karena kan disebutkan bayi laki-laki kenapa diberikan keringanan, karena dia satu tempat tidak melebar kayak kencing perempuan. Para fuqaha mengatakan ghalib kebanyakannya li'annal ghalib zawaluha. Keumumannya biasa seperti itu hilang. Ya, artinya seandainya dari awal itu tidak mungkin secara umum tidak hilang, tidak mungkin ada keringanan di situ. Justru karena biasanya hilang dengan cara seperti ini, maka diberikan kemudahan. Gitu. Bagaimana hukumnya di tempat kerja saya memakai hand scone? Apa itu? Tapi terkadang ada percikan-percikan kecil kencing yang mungkin mengenai lengan baju. Apa itu? Hard, afwan. R atau N ini? Hard. Oh, hand, pakai jelas tangan. Sarung tangan. Nah. Taib. Kenapa bisa kena sarung tangan kencing? Hah? Celemek? Ini ada hand masalahnya. Hah? Apa itu? Oh, ada percikan kecil kencing yang mungkin mengenai. Taib. Intinya adalah nanti akan dibahas najis-najis yang dimaafkan. Di antara najis-najis yang dimaafkan dalam syariat adalah najis yang tidak kelihatan pakai mata. Kapan najisnya tidak kelihatan pakai mata, maka dimaafkan. Misalnya enggak usah sarung tangan ya. Misalnya seorang laki-laki kencing. Ya, kencing dia berdiri, kemudian mungkin ada percikan kena ke pakaiannya. Maka selama tidak kelihatan, maka dimaafkan. Tidak wajib disiram, ambil air baru disiram semua bagian bawah celananya, tidak wajib, tidak harus. Itu termasuk najis-najis yang dimaafkan selama tidak kelihatan dengan mata. Itu dimaafkan. Insyaallah akan datang nanti berkenaan dengan najis yang dimaafkan. Sama seperti di sini juga, kalau cuman percikan kencing yang tidak kelihatan maka dimaafkan. Ya, Allahu a'lam. Ya, betul. Baru apa? Meninggal? Menikah? Ijab kabul. Oh, iya. Iya, kalau dia minum khamar, kalau terus mau sholat, yang jelas yang pertama tidak boleh mabuk. Ya, yang kedua harus bersih semua bekas-bekas khamar dalam mulutnya, karena itu kan najis. Dia minum khamar, minum najis, gitu. Dia minum najis. Jadi kalau dia mau sholat tidak boleh mabuk. Yang kedua, bekas khamar sudah bersih dari mulutnya, baru dia boleh sholat. Kalaupun dia sudah tidak mabuk, tapi masih ada bekas-bekas khamar mulutnya, tidak syah sholatnya, karena dia dianggap terkena najis. Ya, demikian pula masalah kalau akad nikah sih tidak ada syarat ya. Sementara ijab kabul. Enggak, kalau sampai kehilangan akal, ijab kabulnya tidak syah, ijab kabul. Kalau sampai kehilangan akal. Patokannya kata para fuqaha, dari mana kita tahu seorang itu kehilangan akal atau tidak? Ngomongnya sudah ngelantur. Kapan ngomong sudah kelantur, mabuk sudah itu tidak syah ijab kabulnya. Tapi kalau
belum sampai ke sana maka belum mabuk. Ya, masih syah amalannya. Gitu. Allah alam. Baik, ini lain.